kau tidak kau ikutin? Kenapa kau tidak Karena ikutin? kita bukan orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Kita Itu bukan untuk orang orang Yahudi. Yahudi. Kita orang Makanya Indonesia. kamu itu bukan Bukan Bani orang Israel, Yahudi, kenapa kau Madam Kristen? Kenapa Tuh, kau Ade. ngikutin? Kan makanya karena kita percaya Yesus Kenapa ya. kau ikutin itu? Di Alo? Galatia 5 ayat 22 Siapa yang ikutin? Yesus mengajarkan Makanya kita kalian tentang ini kasih. SESAT. Ya, itu buah roh. Karena kalian Buah itu roh sebenarnya adalah bukan kasih. orang yang Itu harus yang Tuhan ngikutin ajarkan kita. ajaran dia waktu itu. Yesus mengajarkan kita Ya, berdoa. sedangkan Yesusmu selama hidup itu Aku mau tidak nanya ke Bu Bang memakan Dani deh. semua. Bahkan Yesus selama hidup Boleh itu aku nanya ke Bu Bang kau Dani deh. Di ikutin. perjanjian lama Kau memang itu tidak dilarang. ada perjanjian lama, perjanjian Kau baru. dengar Itu dulu. perjanjian baru itu, Kitab kau dengar Alkitab gak? kita Coba itu pakai bukan otak kau yang kau paling yang itu bagus. bukan pendeta. Kenapa? Kau bukan Kenapa pastor. Tuhan kau kok Supaya kau pendeta? tahu dengan Alkitab Itulah yang kau lain. bodohnya. Itu kau bodohnya. Kenapa kau Bodohnya ngikutin pendeta? kau. Pendeta pun Kau ada yang ngikutin menyodomi kok. lain. Aku mau nanya ke Bu Kamu Bang Dani harus boleh? Manusia berarti saat itu Allahnya berarti dipukulin juga ya, disalibin juga. Iya, alam manusianya itu. Gitu. Alam manusia. Berarti saat itu Allahnya saat dipukulin, bahkan saat dia apalagi saat di kayu salib, dia teriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sedangkan Bang Ayam bilang di situ itu adalah Allah manusia. Kenapa dia masih teriak-teriak lagi gitu? Teriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Eli Eli lama sabachthani." Kenapa dia begitu? Habis sih. Goblok. Iya. Kalau saya penganut Tritunggal. Mungkin ada teman-teman lain yang Oneness gitu ya. Kalau saya Tritunggal. Jadi tidak ada masalah jadi Tritunggal saya jelasin dulu ya dalam pemahaman saya ya. Tritunggal itu adalah 3 pribadi di dalam satu natur Allah. Contohnya begini. Kita ada dalam satu natur manusia, tapi kita ada 6 pribadi di sini. Ya, kira-kira yang saya bisa lihat ada 6 pribadi di sini. Jadi natur Ada 6 kita orang. satu. Ya, natur kita satu, yaitu manusia, dan pribadi kita ada 6. Nah, sama halnya dengan Allah. Allah naturnya satu, yaitu Allah pribadinya 3. Makanya saya tuh Tritunggal gitu. Jadi ketika dia teriak Allahku, Allahku, itu bisa teriak kepada Bapa. Jadi itu kan 2 pribadi yang berbeda. Nah, Satu Allah, 2 pribadi yang berbeda. ya, pribadinya berbeda. Tapi tadi aku bingungnya gini, soalnya tadi Bang Ayam kan sempat bilang juga, katanya itulah Allah itu menjadi rupa manusia, namanya Yesus, kan gitu. Berarti Allahnya kan udah jadi Yesus kan? Terus saat dia berteriak lagi, Eli Eli lama sabachthani, dia manggil Allah yang mana lagi? Bukankah Allah itu sudah menjadi dirinya sendiri, sudah menjadi Yesus? Yang Bapa beda. Kalau Tritunggal mempercayai beda. beda. Kalau Oneness mungkin satu. Tritunggal beda. Kepada dirinya. Terus bagaimana dengan penjelasan Bang Ayam tadi, katanya kan Allah itu menjadi rupa manusia, kan gitu, namanya Yesus. Dan tadi Bang Ayam bilang, iya, waktu itu Allahnya juga jadinya ikut dipukulin, digebukin, disalib, kan seperti itu. Katanya kan ikut juga. Betul. Nah, tapi saat disalib itu kok ada tiba-tiba ini apa sih namanya? Tiba-tiba ada peristiwa di mana Yesus itu teriak, "Eli Eli lama sabachthani," ya kan? Nah, kenapa kok dia tiba-tiba Iya, dia berteriak teriak kepada seperti itu? Dia teriak kepada pribadi Bapa itu. Contohnya kan tadi saya contohin ya. Kita di sini satu natur manusia dengan 6 pribadi. Jadi misalnya saya lagi jatuh lah, saya akan teriak, Abang Wan atau Abang Host, tolong saya. Kan Tapi teriak ke pribadi yang lain kan. tapi enggak Kira-kira Bang, Allah tuh tapi gini Bang, kalau abang AM tadi bawa ke situ itu udah keliru. Karena apa? Kalau Bang AM jatuh, Bang Wannya nggak ikut jatuh. Nah, kalau tadi Bang AM bilang kalau Yesusnya disalib, Yesusnya dipukulin, itu Allahnya ikutan juga dipukulin gitu, Lah. disalib juga. Tapi Nah, Oneness dong.
Makanya ada Saya bukan perbedaan yang Wanes, saya kadang Tritunggal. kadang-kadang aku Tritunggal beda. mendapat Triteos itu Iya. Bang, kalau kayak gitu. Soalnya kita Betul, berenam itu betul. beda. Tuhannya Betul. 3 berarti. Ah, itu tuh ada tiga Beda, Tritunggal. beda. Triteos lain sama Tritunggal. bentar. Dia tadi soalnya ini dia kayak campur adukin gitu karena dia bilang juga pernah merasa keberatan dengan pemikiran seperti itu. Jadi dia memikirkan kalau Yesus itulah adalah Allah yang dalam rupa manusia, kan dia bilang gitu. Iya, oneness. Terus tadi jadi konsep awal itu seperti oneness. Terus saat aku tanyakan tentang Eli Eli lama sabaktani, terus dia bilang itu adalah dua pribadi lagi gitu katanya, dua Gini, orang, maksud saya dua tuh gini. oknum. Maksud saya gini, Mbak. Gimana, Bang? Ketika tadi kan saya jelasin tentang Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14 yang dimana Allah itu mengambil rupa. Nah, kalau kita lihat ayat satunya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi ketika saya berbicara Yesus, saya sedang berbicara Allah yang adalah firman itu, pribadi kedua. Jadi pribadi pertamanya Allah Bapa, firman atau anak, dan roh itu. Gitu. Jadi maksud saya Yesus yang adalah Allah itu firman itu, karena firman itu mengambil rupa. Gitu. Nah, cuma gini loh Bang, aku tuh bingungnya gini, serius aku bingungnya gini Bang. Tadi kan Abang bilang kalau Yesus waktu disalib, Yesus waktu dipukulin gitu kan, dihajar gitu, itu katanya Allahnya juga ikut, juga kena pukul, juga kena salib. Nah, tapi kenapa saat disalib Yesus sendiri tuh malah ngomong gitu loh, dia terpisah gitu loh, Allahku, mengapa kau meninggalkanku, kan? Iya, betul. Nah, padahal sebelumnya katanya bareng, Allahnya ikut digebukin, Allahnya ikut dipukulin, ikut disalib. Terus kenapa tiba-tiba Yesus bilang seperti itu gitu? Iya, itu Allah dalam pribadi kedua kan. Pribadi firman itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu pribadi kedua dari Allah. Makanya tadi kan saya berikan contoh, kita semua adalah natur manusia dengan beda pribadi gitu. Gak sama, Bre. Tapi kita nggak pernah menjadi satu loh. Ini kita cuma satu room, bukan menjadi satu. Kalau Abang AM kena tampar, aku nggak ikut ditampar gitu. Iya. Beda. Sama halnya Sedangkan Bang AM tadi ketika- bilang kalau Yesus ditampar, katanya Allahnya juga ditampar. Yesus Iya, digebukin, katanya Allah juga digebukin. Nah, Makanya kalau begini, Mbak. nah, kalau anaknya Mbak Natali dicubit, kenapa Mbak Natali marah? Kan itu beda. Mana Gini, dia gini. Ruby? Sebentar, yang di bawah bantu tap-tap layar ya, di share ya. Yuk lanjut, silakan. Nah, Tapi Konsepnya apakah gini ya. kita bisa dikatakan satu orang di dalam room ini? Nggak Aku, bisa. Kak Natali, Bang. Nggak bisa, tetap nggak 3 bisa. orang. Jadi Nah. walaupun Satu Abang AM, natur, Abang. Satu natur manusia. Oh, nggak bisa tetap ini berisi 7 orang, nggak bisa dijadikan. Ini kita 1 orang, nggak bisa, Bre. Jadi kalau Gini, saya bikin analogi ya. Oke. Bikin analogi ya, Bang Aim ya. Boleh nggak analogi gini? Kalau Tritung nih ya, itu mohon maaf sekali lagi itu analoginya modelnya kayak kopi saset, Bang. Beda gula, beda kopi, beda susu atau creamer. Tapi tiganya itu adalah kopi saset. Itu Tritung. Tapi kalau Wanes itu kayak gelar jabatan. Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi itu Wanes. Satu hakikat tapi satu pribadi tapi 3 hakikat, itu Wanes. Tapi kalau Tritung itu model tapi si Bang AM ini kayaknya dia ke-mix gitu loh. Dia tercampur. Jadi satu sisi Saya dia bilang nggak mix, Mbak. Allah itu terus Saya nggak kenapa gitu loh. Saya Katanya Tritunggal. Allah oke, Tritunggal. Tapi kenapa katanya Allah saat Yesus dipukulin, Allah ikut dipukulin. Ikut dipukulin loh. Bukan ikut marah loh ya. Pribadi Ikut Allahnya. dipukulin. Iya, betul, pribadi Allahnya, bukan Allah Bapaknya. Duh. Gitu. Tadi Bukan kan- Allah Bapaknya. Bukan. Oh, berarti Allah Tuhannya Bapaknya. 2 kalau gitu, Pak. Berarti lebih dari satu berarti. Allahnya tetap satu, Abang. Satu natur. Makanya saya kan sering juga diskusi dengan beberapa teman-teman. Saya lihat ya teman-teman itu masih belum bisa membedakan antara natur dan fungsi gitu. Kalau saya boleh berkesimpulan ya, sorry ya. Itu pendapat saya ketika itu. Jadi kadang kita berantem tuh di sini tuh saya sering gitu juga karena beda
Natur dan Berantem fungsi gitu. berantem sama siapa, Bang? Berantem Iya, sama siapa? berantem dalam arti berantem pemikiran ya. Maksudnya berantem Sama teman-teman berantem Kristen. pendapat, bukan berantem yang Oke, oke. kata-kata, Berantem bukan. pendapat, Beda pendapat lah bahasa tepatnya. berantem, Anda ya sama maksudnya berbeda teman-teman pendapat Muslim juga. sama, Beda pendapat, Gini Bang, kalau aku sih tadi teman-teman gini. Muslim Kalau antara aku tadi gini. antara natur dan fungsi gitu. Oh. Kalau aku tadi Oke, saya sebentar nangkep aku sapa dulu Mbak Natali, Bang Vicky, selamat malam, ketemu lagi dia. Lanjut. Kalau aku nangkepnya gini. malam. Selamat malam. Boleh aku kasih pengertian Boleh. Tritunggal, Bang? Di Tritunggal itu sudah dirumuskan dengan yang namanya apa itu perisai Trinitas. Allah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Ya, semuanya itu adalah satu kesatuan. Bukan bicara keberapaan, tapi bicara kebagaimanaan mereka. Jadi kalau ditanyakan berapa mereka, harus dikatakan satu. Masuk nggak masuk akal, harus satu. Meskipun 3 oknum. Itu Bang. Kalau bapak dan anak satu masuk akal nggak, Bang? Kalau Tapi saya tadi masalah sempat nggak masuk akal. Buat saya masuk akal terputus. masalah. Gimana Bang Em? Maaf tadi jaringan saya terputus, jadi saya sempat hilang beberapa detik tadi. Aku ulangi lagi, ada yang namanya Iya. perumusan Tritunggal, namanya perisai Trinitas. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, dan bapak bukan Roh Kudus. Kan gitu. Betul. Tapi anak adalah Saya Allah, begitu. bapak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Betul. Bicara tiga ini bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan mereka. Meskipun mereka tiga, harus dikatakan satu. Karena bukan bicara keberapaan. Padahal di ayat, kalau saya kritisi, padahal di ayat Bible mengatakan Tuhan itu Esa, namanya Esa itu satu. Namanya satu harus ditanyakan berapa. Tapi dilarang bukan keberapaan. Kan aneh. Itu Iya, yang betul. kita Tapi kritis dari tadi. betul. Apakah keesaan di dalam Alkitab ketika menuliskan Esa, apakah Esa itu kan dari kata ehad, apakah ehad bisa diartikan Esa atau Esa itu kesatuan satu, atau satu? bukan Satu kesatuan. atau kesatuan. Itu Satu. ehad lagi. Harus lihat bahasa aslinya lagi ehad. Ehad itu bisa diartikan satu, kesatuan juga bisa. Nggak bisa. Setahu saya ya. Karena kesatuan itu ada bahasa yang lain, Bang Aim. Itu. Meskipun Itu saya yang lupa tahu. ya. Saya pastikan kesatuan itu bahasa lain. Kalau ehad ya satu, bukan kesatuan. Oke, setahu saya sih ehad kesatuan terus ini lagi abang. Satu, Bang, Di bukan Alkitab kesatuan. ada Karena kata ada lain. Elohim. Elohim itu bukan tunggal tapi jamak. Nah, itu gimana lagi tuh? Ah, Elohim atau jamak. Allah? Kalau Elohim jamak. Allah itu nggak bang, salah bang kalau definisinya bang. Allah itu kita misalkan merujuk kepada KBBI ya, pengetahuan umum, kita ambil dulu pengetahuan umum, kita lepaskan semua doktrin dan dogma gitu. Setuju nggak bang? Halo? Testing, di tes penting, testing. Maaf, Halo. jaringan putus-putus jaringan abang saya ya. Sinyalnya Bang Enggak, Aem, bagus, sinyal Bang Bang Aem. Aem. Sinyalnya Bang Aem yang Bagus, merah Bang itu. Aem. Sinyal Bang Aem merah. Oh, Bang Aem ya. Oh, Bang Aem. Aku nggak ngelihat merah ya, Mbak. Di aku Gini kelihatan bang, kalau merah. kita merah. AM merah AM. Ini bang, kalau mau bahasa, kita ngomong bahasa dulu nih ya. Kalau ngomong bahasa, lepaskan semua dulu doktrin dan dogma. Setuju gak? Kita belajar kayak kita ngomong sastra dulu, sastra atau gramatika. Bahasa bang, bahasa itu kan pengetahuan umum bang. Beda dengan Indonesia. oh terserah bang. Dulu, abang. Indonesia Mau Indonesia. apa Ibrani? Bebas bang. Bebas bang. Namanya sastra itu kan belajar tentang bahasa bang. Mau bahasa Oke. apapun namanya kayak sastra.
Mm-mm. Setuju nggak? Misalkan Iya. kita belajar pengetahuan umum, kita lepaskan dulu dogma dan doktrin. Tapi gini abang, gini. Saya boleh berikan penjelasan nggak? Enggak setuju atau tidak gitu. Jangan penjelasan dulu baru dijawaban gitu. Jawaban dulu baru penjelasan. Bukan, saya takut abang bawa kita ke Indonesia. Padahal Alkitab ini kan dituliskan dalam pengertian orang Yahudi gitu. Jadi karena begini abang, Iya, contohnya begini. paham bang. Contohnya Saya paham. Saya ngerti. saya takut Gini nanti kita makanya. kasih jawaban itu karena begini contoh begini. Makanya saya mau kasih penjelasan dulu sebelum abang ke situ karena saya bisa nggak setuju loh. Scan dulu aja. Maksudnya kalau nganti Al-Quran gitu kan. Putus-putus. Saya pasti angkat tangan dan saya nggak mau berdebat dalam Al-Quran karena saya jadi nggak ngerti gitu. Mungkin Bang Vicky mau Gitu. ngomong Tapi kali. kalau abang mau ajarin saya Al-Quran, saya akan diam dan dengarkan gitu. Iya, oke. Bang Vicky mau ngomong, silakan. Bang Vick. Ya, terima silakan. kasih. Selamat malam. untuk Tadi teman-teman. gimana nggak setuju nggak gitu? Kalau kita Ya. ngomong bahasa atau pengetahuan umum, kita lepaskan dulu semua dogma dan doktrin. Kita yang bahas pengetahuan umum gitu tentang bahasa atau apa gitu. Iya, oke. Bang Vicky, silakan. Berdasarkan data-data yang ada gitu. Ah, ah. Apakah cocok nanti kita Ya, dari gini bang? Oke, halo. Udah. Dia kasih ngomong dulu Bang Oji Vicky-nya. Iya, silakan Vicky. Ah, Bang Oji kasih ngomong dulu Vicky-nya. Ya, silakan Vicky. aku aja belum ngomong dari tadi. Udah lah, lanjut lah. Ngambek. Kok malam ini ngambekan banget sih? Ampun dah. Silakan Vicky, silakan. Ya, baik. Ya. Saya pikir di istilah saya putus. Enggak, udah lanjut. Bagus. Lanjut Vick. ya mungkin sedikit berbagi informasi dalam ini saya ambil contoh aja nih. Dalam tatanan bahasa Indonesia itu ada istilah ejaan baru atau ada ejaan yang disempurnakan, dan itu kita pelajarilah sepanjang pendidikan kita di SD, SMP, SMA, dan kita tahu sejarah itu bahwa akan ada banyak ejaan-ejaan atau kalimat-kalimat yang kemudian dalam perkembangannya akan disesuaikan, dan itu akan memiliki banyak sekali pengertian-pengertian. Maka kalau pendekatan bahasa yang kita mau pakai untuk menilai kitab suci, itu kita tidak bisa menggunakan ejaan-ejaan yang baru atau yang disempurnakan. Memang perlu kita memahami tentang ejaan atau tatanan bahasa yang digunakan oleh para penulis di masanya mereka. Maka banyak hal yang akan terjadi. Contoh, banyak sekali ada perubahan-perubahan dalam penulisan atau dalam sebuah arti pemahaman karena perkembangan bahasa tadi. Maka kalau mau menilai sebuah kitab suci, kita akan terbatas. Terbatasnya kita adalah kita tidak hidup di zaman itu. Di zaman 2000 tahun yang lalu atau sekitar berapa ribu tahun yang lalu, di kehidupan mereka pakai tatanan atau kosakata atau vocabulary yang ada di kehidupan mereka yang mungkin hari ini sudah maknanya sudah tidak lagi sama atau sudah berbeda.
karena selalu disempurnakan. Maka pendekatan kita kepada kitab suci itu menurut saya adalah kita pasti akan terbatas dan akan selalu ada benturan. Karena kalau kita pakai ejaan-ejaan atau pakai istilah-istilah, apalagi yang sekarang tren pakai internet untuk mencari tahu tentang arti ini, arti itu, dan lain-lain, gitu. Begitu. Makanya poin saya adalah kalau berbicara tentang kebenaran atau sebuah keimanan, itu kita tidak bisa mengganggu bagian yang sakral itu.